Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Bogas Pangestu dari kelas Akuntansi Perkantoran MPM 2031-2033. Dosen pengampu Ibu Titi Haryanti SE MSI. Kali ini saya akan membahas tentang bab 12 manajemen pasar modal syariah. Langsung saja ke pokok pembahasannya. A. Konsep dasar pasar modal syariah. B. Prinsip investasi pasar modal syariah. C. Kelembagaan pasar modal syariah. A. Konsep dasar pasar modal. 1. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal atau dalam bahasa Inggrisnya capital market merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan produk. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten dan jenis efek yang diperdagangkan, sudah sesuai dengan prinsip syariah. 2. Dasar hukum pasar modal syariah. A. Peraturan nomor 2 K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. B. Peraturan nomor 9 A.13 tentang penerbitan efek syariah. C. Peraturan nomor 9 A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Lanjut. Nomor 3. Perbedaan pasar modal konvensional dan syariah. Perbedaan mendasar mengenai pasar modal konvensional dan syariah yaitu terletak pada masalah syariah yang tercermin pada produk, akad, dan mekanisme transaksi. Yang keempat, pasar modal syariah di Indonesia ditinjau dari historis. Diterbitkannya reksadana pada tanggal 25 Juni tahun 1997. Selanjutnya diterbitkannya obligasi syariah pada akhir tahun 2002. Setelah itu hadirnya Jakarta Islamic Index J2 pada Juli 2000. Selanjutnya adanya perkembangan sampai saat ini mengenai pertumbuhan bank nasional yang berbasis syariah. Pasar modal dengan prinsip-prinsip syariah Islam berdiri pada 14 Maret tahun 2003 yang ditandatangani oleh DSN MUI. 5. Kekuatan pasar modal. Terdapat 6 fakta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan DSN MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nomor 5 garing DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang jual beli saham. Yang kedua, nomor 20 garing DSN MUI garing 9 garing 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi. Yang ketiga, nomor 20 garing DSN MUI garing 9 garing 2002 tentang obligasi syariah. Yang keempat, nomor 33 garing DSN MUI garing 9 garing 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang kelima, nomor 40 garing DSN MUI garing 9 garing 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang keenam, nomor 41 garing DSN MUI garing 3 garing 2004 tentang obligasi syariah Islam. Berikutnya, B. Prinsip investasi pasar modal syariah. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan mengenai beberapa ketentuan jual beli, diantaranya dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Quran Surat An-Nisa ayat 29, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, dan hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Berdasarkan penjelasan Al-Quran dan hadis dapat ditarik kesimpulan mengenai prinsip investasi pasar modal syariah, diantaranya sebagai berikut. 1. Haram karena bendanya. 2. Haram selain karena bendanya. 3. Tidak ada sah
akadnya. 1. Haram karena bendanya. Berdasarkan bendanya, terdapat zat atau benda yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya babi, khamr atau minuman keras, bangkai binatang, dan darah. 2. Haram selain karena bendanya. Unsur ini disebabkan karena adanya unsur yang tidak diperbolehkan dalam agama seperti tindakan tadlis, takrir atau horor, riba, ihtikar, dan bai najas. Selanjutnya, 3. Tidak sah akadnya. A. Akad syariah. Akad merupakan perkataan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. B. Kegiatan investasi pasar modal. Dalam kegiatan investasi pasar modal terdapat kriteria-kriteria investasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Jenis usaha. 2. Jenis transaksi. Jenis usaha. 1. Usaha perjudian. 2. Lembaga keuangan konvensional. 3. Produsen, distributor, serta perdagangan makanan dan minuman haram. 4. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang yang bersifat merusak moral dan bersifat madorot. Selanjutnya, jenis transaksi. Yang pertama, najsi. Yang kedua, insider trading. 3. Menimbulkan informasi yang menyesatkan. 4. Margin trading. 5. Iktikhor atau penimbunan. Selanjutnya, C. Kelembagaan pasar modal syariah. Struktur pasar modal Indonesia. Paling atas Departemen Keuangan. Di bawahnya Bapepam. Dibagi menjadi 3, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Bursa efek, penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, manajer investasi. Lembaga penunjang, penjamin emisi efek, kustodian, dan pemeringat efek. Selanjutnya, profesi penunjang, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan penilai. Emiten, perusahaan, institusi pemerintah, dan reksadana. Investor, domestik, perorangan atau institusi, dan investor asing, perorangan atau institusi. Selanjutnya, keterangan struktur pasar modal. Yang pertama, Menteri Keuangan. 2. Bapepam LK yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. 3. Bursa Efek Indonesia berwenang menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota. Yang keempat, Lembaga Clearing dan Penjamin bertugas menyediakan jasa clearing serta penjaminnya, penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. 5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bertugas untuk menyiapkan data custodial center serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang keenam, bursa efek melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi lembaga penunjang. Yang berikutnya, fungsi dan karakter pasar modal syariah. Menurut Medwelly tahun 1995, fungsi keberadaan pasar modal syariah yaitu: yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas.
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya, fungsi dan karakter pasar modal syariah menurut Matt Whaley tahun 1995. Karakter keberadaan pasar modal syariah yaitu yang pertama, semua saham harus dijual belikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan yaitu saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, keuntungan, kerugian, dan neraca disampaikan kepada komite manajemen tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, HST diterapkan dalam rumus sebagai berikut. HST sama dengan jumlah kekayaan bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Selanjutnya nomor 8, perdagangan seharusnya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Yang ke-9, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Berikutnya, pihak-pihak yang terlibat di pasar modal syariah. Emiten adalah badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk menetapkan pinjaman kepada para investor di bursa efek. Pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal syariah. Perantara emisi merupakan kegiatan pendukung transaksi pasar uang atau pasar modal oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadinya prestasi dari pemilik proyek. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.